Kami akan memberitahu pengikut Anda bahwa tambahkan komentar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Observasi, obrolan seru bervariasi. Nada Yadana, tangan. Ya, ini Nada baru sudah ada yang bergabung. Terima kasih sebelumnya. Ya, ini mohon maaf kalau gambarnya mudah-mudahan pas ya. Dan mudah-mudahan kali ini sinyal kita mendukung untuk live. Jadi saya sebelumnya mau memperkenalkan dulu. Nama saya Rahel dan saya adalah seorang blind, anak yang atau individu dengan handicap atau hambatan khusus gitu ya, khususnya di penglihatan. Nah, jadi Pembuat siaran di luar daftar. Sesuai dengan obrolan kita kali ini, Rizkiansyah, tangan. Oke, sesuai Rizkiansyah dengan bergabung. obrolan kita kali ini, kita akan bahas tentang gangguan mistis. Menurut sains, gimana sih sains itu memandang gangguan mistis gitu ya? Nah, sebelumnya ada statement yang mengatakan kayak, oh berarti kita nggak percaya sama, sebelumnya saya mau meluruskan dulu. Jadi ada statement yang bilang gini, berarti kalau begitu kita nggak percaya dengan gaib ya, dengan dengan ilmu gaib yang memang ada gitu. Nah, sebetulnya kita hanya melihat dari beberapa perspektif ya. Jadi urusan ibaratnya gangguan mistis atau yang misalnya kayak halusinasi ya, kita misalnya melihat sesuatu penampakan atau kayak misalnya kita mendengar sesuatu bayangan bisikan-bisikan tertentu gitu. Nah, itu mungkin seringkali orang menganggap itu adalah gangguan gaib atau gangguan jin ya. Ada statement yang berarti kita nggak percaya dong kalau memang makhluk-makhluk seperti itu ada. Jadi bukan kita nggak percaya, artinya coba kita bisa melihat itu dari berbagai kacamata atau dari berbagai perspektif. Contohnya deh, nggak semua hal itu harus dikait-kaitkan dengan gangguan gaib. Ada yang namanya misalnya sleep paralysis. Tahu kan yang teman-teman misalnya kalau misalnya tidur nih kayak orang bahasanya mungkin ketindihan gitu ya. Ketindihan seperti itu. Disebutnya adalah sleep paralysis gitu. Nah, itu belum tentu mistis gitu, karena di dalam medisnya pun ada penjelasannya kenapa sih orang bisa mengalami sleep paralysis seperti itu gitu, penyebabnya tuh apa gitu. Nah, jadi tidak semua hal itu harus dikait-kaitkan dengan berarti nih ada setannya seperti itu, ada jinnya kayak gitu. Atau misalnya ada kasus yang dimana orang mendengar suara-suara bisikan-bisikan. Nah, barangkali itu bukan berarti pasti fix nih kena gangguan jin gitu, karena ada beberapa masa kalau kita mengalami masalah mental atau kejiwaan tertentu, itu biasanya kita sering halusinasi atau mendengar sesuatu atau melihat sesuatu yang tidak nyata gitu. Jadi adanya pembahasan ini bukan untuk misal kita berarti nggak percaya atau bukan, tapi kita melihat nih dari berbagai perspektif gitu, karena ada beberapa hal yang tadi itu sebetulnya secara ilmiahnya ada atau secara medisnya ada, kayak misalnya contohnya tidur sambil jalan gitu ya. Nah, kadang kan ada orang yang misalnya sleepwalking gitu. Nah, biasanya kalau kita lihat sleepwalking itu apa sih gitu ya, jadi kita seringkali juga mengkait-kaitannya pasti ada mistis nih, dia kemasukan nih, boleh jadi dia bisa melakukan sesuatu. Itu padahal sebetulnya bisa dijelaskan oleh medis atau oleh ilmiah. Nah, nanti untuk perkara ini kita akan bahas nih sama Dok Desril Hasan. Pasti ini pembahasan IG live aku yang ke berapa ya sama Dokter Rio ya. Pokoknya nanti kita akan pembahasan selama beberapa sesi. Nah, jadi ini salah satunya adalah gangguan mistis gitu ya. Gimana sih ilmiah atau neuroscience itu memandang gangguan mistis tadi ya, kayak misalnya tentang gaib gitu ya. Nah, nanti kita bisa cari tahu nih, ternyata aku tuh begini gitu. Jadi jangan pernah tidak semua dikait-kaitkan itu sama gangguan jin ya. Pasti ada juga hal-hal yang sebetulnya bisa dijelaskan kok secara ilmiah gitu. Nah, sebelumnya Yoga tambahkan mudah-mudahan tangan melambai-lambai. aman ya teman-teman. Aji setiap tangan derajman cari cepat hasil penelusuran daftar. Perluas bilah alat depan kembali tombol. Oke. Keyboard hasil penelusuran
Hasil penelusuran. Hasil penelusuran. Tutup penelusuran. Instagram. Pembuat Yoga Access. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya bisa dijelaskan oleh dengan medis gitu. Nanti secara medisnya atau secara ilmiahnya tuh gimana sih? Nah, nanti kita akan bahas sama Dokter Yu Hasan. Kita akan bahas, kita akan ulik sebetulnya ada misal fenomena kesurupan massal gitu ya. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi gitu? Misalnya ada yang satunya teriak-teriak terus yang satu-satunya ikut-ikutan lagi gitu. Atau ada juga misalnya ya fenomena-fenomena yang sebetulnya seperti itulah gitu. Nanti kita akan menjelaskannya sama-sama dari segi ilmiahnya tuh seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya harapannya ketika ada keluarga atau ada orang terdekat yang mengalami hal yang sama, seperti misalnya mereka ada halusinasi atau ada fenomena-fenomena yang sama, kita nggak salah ambil langkah nih. Jadi misalnya yang tadinya orang itu punya masalah mental, tapi malah kita bawa ke dukun misalnya ya, yang seharusnya tempat mereka adalah di psikiater atau psikolog, tapi malah kita bawa ke dukun gitu. Nah, jadi kita harus bisa melihat ini dari berbagai sisi. Baik dari sisi agama, oke, kita punya keyakinan, tapi ada juga dari sisi ilmiahnya tuh sebenarnya hal itu tuh seperti apa sih? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Gitu. Misalnya kenapa orang bisa mengalami ketindihan ya, jelas-jelas tuh ada yang bilang ketindihan, atau kalau di bahasa Sundanya misalnya rep-repan gitu ya. Gitu. Kok Wim San bertangan. Tambahkan komen. Ini ada Kak Kowim. Halo Kak Kok Wim San Kowim. bergabung. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini penting banget ya, nanti kita akan bedah gitu sejarahnya gaib. Sebenarnya kita kenapa sih kok bisa merinding kalau melihat, kita merasa nih, kita lihat penampakan nih, kok bisa merinding. Nah, itu juga ada penjelasannya gitu dari sisi ilmiahnya tuh seperti apa. Nah, itu ada penjelasannya gitu. Kenapa kita bisa merinding, kita bisa ngerasa kayaknya kok ngeri banget ya gitu. Terus kok serem banget sih nih gitu, hawanya tuh merinding gitu. Nah, nanti juga ada penjelasannya dari sisi ilmiah. Jadi kali ini, malam ini kita harus punya beberapa kacamata ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya satu, dalam melihat satu permasalahan itu kita nggak bisa cuma pakai satu kacamata kita sendiri, tapi mungkin ada beberapa kacamata yang harus kita pakai ya, istilahnya mah gitu ya. Jadi ada beberapa sudut pandang yang harus kita pakai gitu. Nah, terus saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri yang merayakan gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa kembali lagi di hari raya tahun berikutnya gitu ya. Dan mohon maaf lahir batin buat teman-teman semuanya apabila saya ada salah-salah mungkin, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seperti itu. Pipi telek. Tangan. Tambahkan. Kok Wim San. Tangan melap. Rosemi. Tangan melap. Artap 2. Tangan melap. Yoga Access. Tangan melap. Kita seraya menunggu menunggu Dokter Yu. Gimana teman-teman kabarnya nih akhir pekan ya? Atau besok masih libur gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang tuh kita libur cepet banget ya gitu. Mungkin ada beberapa yang sampai 2 minggu, tapi ada beberapa yang cuma beberapa hari tapi udah masuk gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Jadi bagi yang mungkin liburnya cepet gitu ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kebahagiaan yang ada karena kita lebaran ya. Gitu. Boleh kan nanti kalau ada yang mau ditanyain gitu. Karena ini seputar mistis. Kita terikatnya sama mistis ya. Film-film horor gitu ya. Terus misalnya dongeng-dongeng atau hal-hal yang sebetulnya sifatnya gaib gitu ya. Itu sebenarnya sejarah-sejarah itu tuh tahun berapa sih? Nah, kita harus tahu nih, kenapa sih bisa ada pocong? Nah, ini nanti kita akan ulas ya, kenapa bisa ada pocong misalnya gitu. Sejarah kata pocong itu sebenarnya apakah sudah ada dari lama gitu ya?
atau misalnya adanya tuh baru tahun berapa gitu. Ada pocong ya, terus ya nama-nama misalnya kayak vampir dan lain sebagainya. Nah itu nanti kita akan bahas tuh sejarahnya. Kira-kira dia tuh sudah ada tahun berapa gitu ya. Mulainya dari mana, asal muasalnya dari mana gitu ya. Jadi nanti kita bisa bedah nih. Terus kenapa misalnya kok ada orang yang misalnya kayak tadi nih, kok ada fenomena kesurupan ya? Itu kira-kira penyebabnya apa? Kesurupan itu penyebabnya apa gitu kalau dilihat dari segi ilmiah. Ada yang namanya trans gitu ya, atau disosiatif bahasanya ilmiah gitu teman-teman. Jadi itu tuh kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena hati-hati juga nih orang yang punya masalah nih banyak gitu ya. Dia memendam emosi tuh udah dari bertahun-tahun dia pendam gitu ya. Dia tutup-tutupi. Nah, takutnya lama-lama nanti jadinya akan ini teman-teman, akan apa? Yoga Stick bergabung. Akan mempengaruhi juga Volume gitu. aksesibilitas disetel ke 21%. Jadi nanti akan mempengaruhi juga ke dianya gitu. Jadi hati-hati banget buat yang kita anggap kesurupan, atau ada juga yang di istilah psikologis itu kayak ini ya, kepribadian ganda gitu, yang dia bisa mengubah identitasnya gitu dengan sangat jauh gitu. Nah itu nanti juga ada penjelasannya dari segi psikologis. Pembuat siaran di luar daftar. Seperti Yoga. itu. Oke, kita sudah cukup panjang pengantarnya. Yoga Arta Rose Koims Pipit tangan Serihan tangan Sahyan Irwan tangan tambahkan komen. Ya, jadi begitu teman-teman. Bukan berarti kita nggak percaya, bukan, tapi balik lagi kita kali ini punya beberapa perspektif ya, atau punya beberapa sudut pandang, punya beberapa kacamata yang bisa kita gunakan dalam memandang satu permasalahan. Ya, jadi tidak semua itu kita harus kait-kaitan dengan ilmu apa? Dengan hal-hal yang gaib gitu. Ya, jadi kadang ada beberapa hal yang kita bisa jelaskan secara ilmiahnya. Sewaktu-waktu apabila misal kita punya anggota keluarga yang kategorinya seperti itu, kita bisa tahu nih penanganannya itu seperti apa, yang tepat itu seperti apa, seperti itu ya. Jadi kita tidak salah ambil langkah seperti itu. Tangan melambat tambahkan tangan Irwan Jasmoro Oke, kita sambil menunggu Dokter Yohasan. Wah, pastinya volume aksesibilitas sangat-sangat pembuat menarik nih ya pembahasan dari Dokter Yohasan ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman terkait dengan pembahasan kita? Kok seseram itu gitu ya pembahasannya ya, sampai ngomongin mistik ya, ilmu-ilmu yang apa namanya, bahasanya tuh klinik gitu ya. Kenapa sih gitu ya? Mudah-mudahan ini nggak mempengaruhi ini ya, nggak mempengaruhi suasana hati kita. Kadang ada juga tuh orang-orang yang sensitif sama pembahasan yang sifatnya kayak gini. Kalau yang kira-kira takut, lebih baik mendingan berdua deh, jangan sendiri gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita bedah secara medisnya gimana gitu ya. Terus nanti apa sih sebenarnya yang menjadi akar permasalahan gitu ya. Nah kalau misalnya ngomong-ngomong ketindihan nih, teman-teman ada yang udah pernah belum sih ketindihan pada saat tidur gitu ya, rep-rep gitu ya. Nah kan kita kan identiknya itu sama ketindihan setan gitu ya. Biasanya nih orang-orang pasti akan berkata seperti itu. Tapi kalau di luar negeri gimana tuh? Apakah yang dilihat misalnya pocong gitu ya? Pasti beda-beda, itu pasti menyesuaikan apa? Kulturalnya. Karena kita identiknya sama bayangan-bayangan hantu, pocong dan sebagainya, pasti yang keluar akan itu gitu. Nah, tapi di luar negeri gimana tuh kalau misalnya ada orang yang mengalami sleep paralysis gitu ya? Yang dilihat tuh apa sih? Nah, ini nih yang kita harus pelajari bersama gitu ya. Jadi tidak semua kita tuh sama, oke, begini fix gitu ya. Tidak seperti itu, teman-teman. Eldi Sawit
Triputro Caw, tangan tambahkan tangan tangan Eldi Saud, tangan melap Irwanja, tangan Kita masih menunggu Dokter Yu Hasan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan acara ini sampai akhir tanpa ada gangguan sinyal. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu masalah gaib masalah mistik ini adalah sesuatu hal yang ini ya, yang cukup kompleks sebetulnya, tapi ilmiah juga bisa menjelaskan nih dari sisi psikologisnya kah, dari medisnya kah, seperti apa sih kalau di kedokteran gitu ya memandang hal ini gitu ya. Kita bisa sama-sama saling merasionalisasikan suatu masalah gitu ya. Jadi kita punya berbagai sudut pandang dalam melihat suatu permasalahan. Jadi tidak hanya satu, tapi kita punya banyak nih, punya sudut pandang yang berbeda-beda. Pembuat Brian tambahkan Brianda tangan melap Beauty of Life tangan Eren Bin tangan Triputro Caw, tangan Eldi. Nah teman-teman yang mau makan, yang mau minum silakan, monggo gitu ya. Karena kita santai aja sifatnya, kan IG live ya. Kalau IG live biasanya nggak perlu open cam. Yang open cam paling hostnya sama narasumbernya aja gitu ya. Sembari kita menunggu Dok Des, ini kayaknya nih banyak yang request sama saya buat kapan sih live lagi sama Dokter Yu Hasan gitu ya. Nah ini kita udah live lagi. Jadi nanti kita akan bikin beberapa minggu. Nah di sesi yang selanjutnya kita akan bahas tentang otak dan kesehatan mental. Hubungan otak sama jiwa tuh apa sih, atau sama kesehatan mental tuh apa sih? Nah nanti kita akan bahas ya bersama Dokter Yu Hasan. Pokoknya di stay tune aja nih buat teman-teman yang penggemarnya Dokter Yu Hasan, yang ada beberapa yang yang request buat saya live lagi sama Dok Des gitu ya. Ini ya, jadi ditunggu saja pembahasan kita yang berikutnya. Oke, jadi apalagi nih yang mesti saya berikan pengantar terkait dengan hal-hal mistik gitu ya. Kayaknya nggak usah banyak, nanti kan bakal dijelasin nih sama Dokter Yu gitu ya, lebih lengkapnya itu seperti apa terkait dengan hal-hal yang gaib ya, yang yang ya berhubungan dengan klinik lah ibaratnya gitu. Ya ada juga nih kasus-kasus yang kayak misalnya, oh ini kemasukan roh halus misalnya, seperti itu ya. Jadi case-case ini banyak. Dan kalau misalnya nih teman-teman, kita lihat ada teman kita yang trans ya, yang tadi tuh yang seperti kerasukan gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan gitu? Apalagi kerasukannya bukan yang, kan ada tuh yang misalnya kayak kita lihat kuda lumping gitu ya. Ya itu lebih ke gangguannya gitu, orangnya gitu maksudnya. Apa sih yang harus dilakukan gitu dalam menyikapi situasi seperti ini? Karena pasti ini ya menakutkan ya, melihat teman kita misalnya tahu saudara kita atau kerabat kita seperti itu gitu ya, dimana itu di luar kesadaran dia banget tuh. Fenomena kesurupan tuh masih banyak ya diceritain gitu. Kadang kita habis camping nih di satu tempat gitu ya, terus tiba-tiba pas pulang langsung gitu ya, terus nanti dikait-kaitnya sama kemarin tuh abis camping nih gitu, abis di suatu tempat gitu. Ada yang misalnya melanggar pantangan tertentu gitu ya, nanti misalnya penunggunya marah gitu. Ini case-case horor seperti ini emang lumayan banyak sih didengar gitu. Di YouTube juga banyak, atau dari pengalaman orang-orang langsung juga banyak sebetulnya case-case seperti ini. Eldi Sawit, tangan Eren Bin, tangan Biud, tangan Brian, tangan R4, tangan Widyastu, tangan Wadis, tangan Lexi Filber, tambahkan komentar Lexi Filber, tambahkan komentar.
Oke teman-teman, selagi kita menunggu narasumber kita yang luar biasa ini untuk bergabung, boleh buat relaksasi dulu sejenak ya. Kita apa namanya? Kita kosongkan udah kita kosongkan pikiran-pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Mungkin kita tadi ada masalah keluarga atau ada masalah apapun di dalam rumah kita yang akhirnya bikin kita tuh jadi nggak nyaman gitu ya. Jadi kita relaksasi dulu, boleh yang mau makan, yang mau minum silakan. Karena sesuatu ketika kita belajar tapi dalam keadaan yang suasana emosi kita juga tidak baik ya, itu tidak akan berpengaruh gitu. Jadi relax dulu sebelum kita mulai untuk sesi live IG kita nih bersama Om Dr. Yuhasan. Karena ini temanya lumayan kompleks ya teman-teman. Lumayan rumit gitu. Rumit dan sekaligus Sofyan 7100 bergabung. Oke, saya mau lihat dulu apakah Om Dokternya sudah ada. Pembuat hancur tangan tambahkan tangan hancur tangan Sofyan tangan Yuhasan bergabung. Nah, udah ada nih Om Dokternya. Tangan melambai. Yuhasan bergabung. Tangan Sofyan tangan Hancoyo tangan Yuhas. Lihat. Oke. Tutup. Sudah. Permintaan saat seseorang bergabung. Foto terima tombol. Jendela pop-up. Yuhasan ingin muncul dalam video. Siarkan langsung bersama. Oke, ini juga ada yang mengirim permintaan buat bergabung. Teman-teman boleh yang mau kirim permintaan buat bergabung, boleh. Nanti ini ya kita sama-sama diskusi di pertengahan. Selamat malam Om Dokter. Selamat malam Rakel, apa kabar? Baik. Baik. Saya baik. Om Dokter gimana? Oh iya, puji alam semesta baik-baik aja Rakel. Oke, baik ya. Nah, ini kita ngomongin masalah mistis ya, Om Dokter. Ini pembahasan yang sebetulnya saya penasaran banget karena kita tuh sangat terikat sama yang namanya mistis, setan dan lain sebagainya gitu. Tapi mungkin Om Dokter boleh kasih pengantar deh sebenarnya ya hal-hal yang seperti ini gitu ya. Bagaimana sih misalnya sains memandang ini gitu, memandang ya tadi gitu kayak pocong, setan. Sebelum nanti saya beralih ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya nih, mungkin kita pengantaran dulu deh pembahasan ini gitu, sesuatu yang mistis itu seperti apa gitu. Ya, oke ya. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Gitu. Ya, ini permintaan Rahel ini cukup bagus ya itu apa mistisme. Kabar baiknya adalah mistisme itu memang akrab dengan otak manusia gitu. Kabar buruknya adalah manusia itu lebih gampang dibohongi ketimbang diberitahu bahwa dia sedang dibohongi gitu. Gitu ya. Jadi mistisme itu sudah melekat pada otak manusia sejak perkembangan keberadaan manusia itu di muka bumi gitu ya. Sebagai ini nanti ya mumpung belum lupa, sebetulnya ada pembahasan buku yang cukup komprehensif mengenai ini gitu ya, mengenai kenapa otak kita itu kompatibel dengan mistisme gitu ya. Otak manusia itu kompatibel dengan mistisme itu. Ada bukunya Bruce Hood ya. Itu terbitan tahun 2009. Jadi 14 tahun yang lalu itu bukunya Bruce Hood itu judulnya Super Sense ya. Super Sense. Bruce Hood. Kayaknya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu ya. Super Sense itu ya, Super Sense itu ya. Itu adalah buku tulisan Bruce Hood tahun 2009, Super Sense. Why we believe unbelievable. Kenapa kita itu percaya hal-hal yang tidak mungkin dipercayai gitu ya. Jadi ya sebetulnya
sebetulnya terhadap mistisme ini, kalaupun ada orang percaya, itu nggak percaya-percaya amat gitu. Nggak percaya-percaya amat. Kalaupun ada orang percaya, nggak percaya-percaya amat. Misalnya ini ya, misalnya ada orang percaya nih sama tuyul itu ada. Tapi begitu dia itu punya minimarket, gitu ya, terus kemudian karyawannya itu bilang, Pak, uangnya dicolong tuyul, dia nggak percaya, itu ya, nggak percaya. Jadi ya iya gitu. Pada saat ada orang kehilangan motor di depan rumah, terus diberitahu motormu itu dicuri oleh hantu, nggak percaya dia tetap lapor polisi gitu, ya. Gitu. Ini ya. Jadi yang namanya ada orang percaya hantu, orang percaya segala macam, tapi itu nggak percaya amat itu ya. Jadi memang otak kita itu mengenai mistisme itu kan narasi ya, narasi. Berbagai macam narasi satu berbeda dengan narasi yang lain. Jadi otak kita itu percaya dengan berbagai macam narasi yang saling bertentangan, sekaligus nggak percaya amat gitu. Sekaligus nggak percaya amat. Ada narasi A bertentangan dengan narasi B. Narasi B bertentangan. Itu semua bertentangan, kita percayai semua. Sekaligus nggak percaya amat itu. Contoh ya, kalau kita ngomong mistisme itu ya. Mistisme itu misalnya hantu. Hantu itu ya produk budaya, produk manusia ya. Misalnya tahun 60 itu belum ada, pocongan itu belum ada. Siapa yang coba deh tanya neneknya atau kakeknya yang tahun 60-an itu tahun 60-an itu belum kenal pocongan itu. Pocongan itu hantu baru tahun 70 gitu. Kuntilanak juga tahun 70-an gitu. Terus ternyata belakangan gitu. Jadi makin lama hantunya itu makin banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya pada budaya-budaya tertentu itu ya hantunya ya itu aja gitu ya. Kalau misalkan orang Skotlandia gitu ya, Skotlandia itu ketemu hantu dalam mimpinya itu, lah nggak mungkin ketemu pocongan, nggak kenal gitu, nggak kenal, nggak kenal. Yang mereka kenal adalah vampir misalnya, atau werewolf itu ya, hantunya orang-orang Inggris itu werewolf gitu. Tapi kalau misalnya di Sumatera Utara sana itu hantunya ada hantu panjang namanya Beku Ganjang itu, hantu panjang gitu ya. Orang Batak nggak kenal itu yang namanya Gendruwo, Banaspati, nggak kenal gitu. Yang apa namanya, yang perbendaharaan hantunya banyak itu orang Jawa. Oh, banyak hantunya orang Jawa itu ya. Hantunya orang Jawa itu banyak. Jen Peri Prayangan, Gendruwo, Tetean, Banaspati, Mempedi Usus, Ilu-ilu, Engklek-engklek, Balung Tanda itu ya. Wah, banyak. Orang Jawa itu punya banyak. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya manfaatnya apa? Kalau tidak ada manfaatnya, nggak mungkin bertahan lama dalam otak kita itu dalam waktu yang ratusan ribu tahun. Nggak mungkin gitu. Bertahan itu karena memberikan manfaat, meskipun ada disadvantage-nya ya, ada kerugiannya di situ gitu ya. Tapi karena lebih banyak manfaatnya itu akan bertahan gitu. Kenapa mistisme itu membuat kita nyaman? Itu pertanyaannya itu pertanyaan mendasar. Kenapa mistisme itu kompatibel dengan otak kita? Tentu ada manfaatnya gitu. Tentu ada manfaatnya. Nah, aku ini ya Rahel ya, mempertanyakan hal-hal seperti itu sulit mendapatkan jawabannya dulu gitu ya, gitu. Ya, dulu gitu. Tapi untungnya tahun 85 itu aku menemukan buku yang ditulis tahun 83 gitu ya, dicetak tahun 83. Buku itu ditulis oleh E.O. Wilson, namanya On Human Nature gitu ya. On Human Nature. Nah, dari buku itu membahas berbagai macam, termasuk yang namanya sosiobiologi gitu ya. Sosiobiologi itu
dibahas itu ya. Dibahas Iya. sosiobiologinya itu dibahas di situ. Nah, dari situ itu tahun 80 ya, tahun 80-an. Nah, pada tahun 90-an malah kenal lagi yang namanya neuroscience. Jadi penjelasannya itu makin bagus itu ya. Kenapa kita itu akrab dan otak kita itu kompatibel memang dengan mistisme gitu ya. Kalau aku bilang kompatibel itu berarti rata-rata manusia itu kompatibel dengan mistisme itu. Bentuknya apapun tapi kompatibel gitu ya. Kenapa? Mistisme itu menjembatani akhirnya manusia itu merasa bisa melampaui batasan-batasan fisiknya gitu. Iya, iya, Dengan iya. mistisme gitu ya. Dengan Iya. mistisme itu manusia itu merasa bisa melampaui batasan-batasan mistiknya, habis fisiknya. Batasan fisik manusia misalnya ya, misalnya kita itu batasan fisik manusia itu kalau lari itu paling cepat ya 5 sampai 7 km per jam gitu ya. Iya, iya. Ya. Dengan Bahasan yang belum cukup sampai di sini gitu ya. Tapi tadi Om Dokter bilang kalau kayak pocong itu sebetulnya belum, maksudnya baru ada, ibaratnya sebelum 80 itu maksudnya belum ada gitu ya istilah-istilah nggak itu gitu. kenal, Tapi nggak kenal, oke, menarik. nggak kenal. Pocong itu hantu baru itu. Hantu baru. Tahun 60 belum ada pocong gitu ya. Belum ada pocong. Oke. Mistisme itu kan bukan hanya masalah hantu gitu ya. Mistisme Iya, itu iya, bukan betul. masalah hantu. Misalnya ya, misalnya itu ya, misalnya tadi itu kan apa namanya? Aku berhenti itu karena gambarmu itu nge-freeze. Aku berhenti gitu ya. Enggak apa-apa, sekarang sudah. Jadi kalau misalnya mistisme itu bukan hanya perkara hantu, bahwa manusia itu bisa melampaui batasan-batasan fisiknya, Iya, iya, iya. ya, dengan melakukan ritual-ritual gitu ya. Iya, 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 I know. Ya itu ya. Bayangin aja Iya, iya. orang bisa melampaui batasan-batasan fisiknya dengan gitu ya, dengan melakukan gitu ya, dengan melakukan ritual-ritual misalnya puasa gitu ya. Iya. Puasa Iya, iya, terus iya. dia jadi kebal gitu ya. Puasa dia bisa menghilang gitu ya. Puasa dia bisa menggandakan uang gitu ya. Itu pada dasarnya manusia itu dengan mistisme itu dia merasa bisa melampaui batasan-batasan fisiknya meskipun nggak pernah terbukti gitu. Nggak pernah terbukti gitu. Tidak pernah terbukti. Apakah ada orang itu terus kemudian yang bisa terus kemudian dari sini dalam waktu yang sama pindah ke Los Angeles sana gitu ya. Ya ada. Iya, iya. Loh, kakekku itu termasuk orang yang dianggap bisa dalam waktu 1 detik itu pindah ke Masjidil Haram bisa gitu. Padahal orangnya tidur. Padahal orangnya tidur, aku tahu orangnya tidur gitu ya. Tapi semua percaya bahwa kakekku itu bisa pindah tempat dari Jawa Timur terus pindah ke Mekah sana gitu. Bisa. Gitu. Nah, hal-hal yang semacam itu dalam waktu ratusan ribu tahun memberikan keuntungan gitu. Misalnya ini pemimpin suku ini ya. Pemimpin suku itu kan ya orang gitu ya. Orang biasa gitu. Tapi kalau dia itu diisukan sakti gitu ya. Nah, ini anggota sukunya nggak berani macam-macam sama pimpinan suku itu. Sehingga ikatan kelompoknya jadi kuat itu. Nah, itu manfaatnya itu. Itu manfaatnya. Bahkan tidak jarang ya, hampir selalu orang-orang yang pertama ikut itu merasa sakti juga gitu ya. Ikut tenaga dalam itu dia merasa sakti gitu. Padahal ya gitu ya. Tidak pernah terbukti yang begitu-begitu itu bisa membuat manusia
melampaui batasan-batasan fisiknya. Nggak pernah itu. Iya. Nggak pernah terbukti gitu. Misalnya santet segala itu. Tidak pernah ada bukti. Tidak pernah ada bukti. Misalnya laporan catatan medis ya. Seseorang itu mati karena disantet. Nggak pernah ada itu. Iya. Kalau misalnya orang itu terbunuh terus kemudian diotopsi itu, dokter akan menemukan penyebabnya itu apa. Entah dia serangan jantung, entah itu. Tidak pernah. Bahkan di dunia ini tidak pernah ada polisi itu mengambil kesimpulan seseorang itu mati karena disantet. Nggak pernah ada itu. Nggak pernah ada lah ini ya. Yang ada itu adalah di film. Akhirnya polisi itu percaya ada voodoo, ada itu di film itu. Tetapi tidak ada laporan kejahatan itu yang ditulis polisi bahwa orang ini mati karena disantet. Enggak ada itu. Laporan dari otopsi kedokteran orang mati karena disantet gitu. Ditemukan misalnya jarum di kepalanya. Enggak pernah ada itu. Itu dari mulut ke mulut. Tetapi sekali lagi, karena otak kita itu mudah percaya dengan hal yang demikian, meskipun tidak terbukti, ya udah diterima. Tapi itu memberikan keuntungan. Lama kita itu merasa bisa melampaui batasan-batasan fisik kita. Dulu misalnya dulu itu kalau orang itu bisa berbicara jarak jauh gitu ya. Itu harus menggunakan ajian Sabto Pangrungu gitu ya. Puasanya 40 hari 40 malam gitu. Nah sekarang nggak perlu puasa, beli handphone 1,5 juta udah bisa ngomong dengan yang di London sana. Kita bisa IG Live ini ya dengan kamera dengan gadget yang murah sudah bisa gitu. Nah sebetulnya yang sudah terbukti bahwa kita itu berhasil mengakali batasan-batasan fisik kita, ya pengetahuan ilmiah itu. Dengan pengetahuan ilmiah, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia itu berhasil itu ya melampaui batasan-batasan fisiknya gitu. Manusia nggak tahan panas, membuat AC, ya. Manusia nggak tahan dingin, membuat jaket. Manusia pingin jalan cepat, membuat motor, membuat mobil, membuat pesawat, gitu ya. Manusia pingin terbang, naik pesawat. Itu sebetulnya pengetahuan ilmiah dengan teknologinya, itu yang terbukti membawa manusia ini melampaui batasan-batasan fisiknya. Tapi ribuan tahun itu sulit dicapai, sehingga yang bisa kita lakukan ya ngayal. Ya udah itu dan khayalan itu merupakan bagian dari kehidupan. Misalnya akhirnya kepala sukunya, pemimpin agamanya di satu suku itu ya, dukunnya itu merasa sakti. Nah ini anggota suku ini ikut menganggap dukunnya itu sakti, enggak berani macam-macam, dan itu memberikan keuntungan bahwa ini anggota suku ini mudah dikendalikan oleh kepala suku yang duet maut dengan dukunnya itu gitu. Iya. Itu bagus itu ya itu. Nah ini saya mau meluruskan dulu nih. Ini ada statement tadi berarti nggak beriman ya. Nah ini perkaranya kan kita juga tahu ya bahwa ada keyakinan yang memang meyakini hal-hal seperti itu. Ini kan perkaranya masalah keyakinan. Ketika misalnya kita meyakini bahwa itu ada, it's okay gitu. Jadi kita sekarang memang lagi berbicara melalui perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Ini tidak menyangkut keyakinan bahwa setiap teman-teman yang mendengar di sini harus meyakini ini nih. Tidak juga seperti itu. Jadi kalau teman-teman memang punya keyakinan tersendiri ya udah itu kan perkaranya ibaratnya keyakinan gitu ya. Jadi kita tidak memaksakan harus seperti kita atau harus seperti ini, keyakinannya yang benar tuh harus seperti ini. Tidak, kita tidak memaksakan seperti itu. Kita ada statement di kolom komentar yang mengkait-kaitkan ini dengan kita tidak beriman gitu. Nah ini jadi gitu ya. Jadi Om Dokter, kalau misalnya kayak tadi nih kan
banyak ya, misalnya orang yang merasa misal, dokter aku kok ini ya ada paku yang keluar dari tubuhku gitu. Ini mungkin banyak case-case yang seperti itu di mana orang merasakan bahwa oh ada ular nih menjalar gitu. Itu sebenarnya gimana sih kalau dari kacamata secara ilmiahnya gitu, dokter? Yang pertama, saya mengomentari pendapat tidak beriman tadi ya. Berarti tidak beriman. Loh, kalau jawaban saya, iman, saya nggak mengimani. Emang kenapa? Gitu. Ya, simple as that ya. Sesederhana itu, Rahel. Kalau ada orang mengatakan, berarti kamu nggak mengimani. Emang enggak? Iya, iya. Lah ya udah gitu. Emang enggak, saya nggak beriman memang gitu. Emang kenapa kalau saya nggak beriman gitu? Ya, karena ini pembahasan ilmiah gitu. Bahwa yang namanya, misalnya keluar paku dari mana gitu, yang mengeluarkan siapa gitu. Loh, pakunya itu loh ya, pakunya itu paku made in pabrik mana gitu. Jadi sebetulnya ya sama, sebetulnya itu main sulap ya. Magician doesn't believe in magic ya. Pesulap itu nggak percaya keajaiban gitu. Kenapa? Luang pesulap itu main trik kok gitu. Pesulap itu pakai trik gitu. Jadi magician doesn't believe in magic. Yang percaya magic itu penonton, magiciannya nggak percaya. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya, misalnya mistisme, berarti nggak beriman. Emang aku nggak beriman, kenapa? Aku nggak butuh iman gitu. Nggak butuh, kamu mengimani ya terserah lu, aku enggak gitu ya itu. Nah itu jadi kalau ada pertanyaan seperti itu jangan terpancing, Rahel gitu ya. Jangan terpancing terus kemudian oh kita tidak, bilang aja emang saya nggak mengimani gitu. Nggak apa-apa gitu. Nggak harus kok kamu mengimani yang diimani orang lain, nggak harus gitu ya. Nggak ada. Yang namanya iman emang nggak perlu dibuktikan, iman itu nggak perlu bukti. Nah, yang namanya pengetahuan ilmiah itu berdasarkan bukti, evidence based itu ya, evidence based itu ya, berdasarkan bukti. Buktinya apa itu? Iya. Itu misalnya orang belajar tenaga dalam itu, tenaga dalam bisa mengeluarkan tenaga listrik gitu. Lah ya gampang sekarang. Kamu pakai avometer, listriknya berapa volt, ampernya berapa ampere gitu. Ya, berapa watt yang kamu hasilkan dengan tenaga dalammu itu. Sekarang itu gak usah aneh-aneh, dibuktikan. Kita itu sekarang punya alat untuk membuktikan itu. Kalau kamu belajar tenaga dalam, oke. Berapa energi yang dikeluarkan, berapa joule, berapa newton. Kalau listrik berapa watt, berapa volt, berapa ampere gitu. Tinggal bawa avometer itu. Tanganmu nih tak ukur avometernya berapa ampere gitu. Nggak usah aneh-aneh itu. Jadi kalau jadi itu tidak pernah terbukti itu. Ya, itu nggak pernah terbukti itu. Ya, jadi gini loh ya, yang namanya ilmu pengetahuan ilmiah itu tidak ada. Pengetahuan ilmiah itu tidak bermaksud membantah keyakinan, tidak itu. Ya, jadi yang namanya sains itu tidak ada. Yang namanya sains itu terus kemudian mempunyai maksud membantah keimanan, itu enggak. Tapi kalau yang namanya ada sains, temuan sains bertentangan dengan keimananmu, itu namanya collateral damage itu. Itu kerusakan sampingan. Itu bukan tujuan dari sains. Sains itu tidak pernah bertujuan itu menghancurkan keimanan atau terus kemudian membantah keimanan, keyakinan. Enggak. Tapi kalau ada temuan sains yang berbeda dengan keyakinanmu, itu collateral damage aja itu. Itu. Ya. Iya begitu ya teman-teman ya. Jadi ini balik lagi, saya tadi udah bilang dari awal bahwa kita menggunakan berbagai perspektif lah intinya. Nah ini Om Dokter, satu yang menarik mungkin bagaimana dengan orang-orang indigo yang memang banyak cerita-cerita yang mereka bisa melihat penampakan atau misalnya bisa mengetahui masa depan mungkin ya, atau masa lalu seseorang gitu. Nah, ini bagaimana nih menurut kacamata sainsnya dalam memandang orang-orangnya indigo seperti ini? Pertama,
istilah indigo itu muncul tahun 90-an itu 93, 94, 92, mulai tahun 80-an itu, mulai tahun 70-an itu ada berkembang metode Kirlian namanya. Metode Kirlian. Kenapa? Yang menemukan Kirlian bersaudara apa suami istri gitu ya. Kirlian itu adalah foto, jadi orang itu difoto gitu ya, difoto. Nah, hasil fotonya itu ada yang warna kuning, ada warnanya hijau, ada waktu itu kita itu nggak tahu, tapi sekarang kita tahu sebetulnya warna-warna itu adalah uap air yang dari tubuh kita gitu. Bahkan yang namanya setiap kehidupan seperti daun itu ada auranya. Nah, pada waktu itu di Amerika ada anak-anak dengan ADHD, ada anak-anak dengan gangguan pemusatan perhatian gitu. Yang dibawa ke dukun-dukun ini, jadi dibawa ke yang namanya foto aura yang ada di pameran para psikologi gitu ya, dibawa itu pasar malam para psikologi. Nah, kebetulan dari 6 orang anak yang itu auranya itu berwarna ungu, indigo gitu. Kebetulan gitu. Jadi ada 6 itu. Nah, anak-anak yang ADHD yang lain nggak pernah. Nah, anak-anak ini disebut anak-anak dengan aura indigo. Kebetulan aja itu gitu. Nah, kita sekarang sudah tahu bahwa yang namanya aura itu bohong-bohongan aja, itu karang-karangannya metode Kirlian, nggak ada gitu. Jadi yang namanya indigo waktu itu adalah ada 6 anak ADHD. Bayangin aja, anak ini ADHD gitu ya, anak dengan gangguan pemusatan perhatian gitu. Tidak ada Savant syndrome anak-anak ini, tidak ada Asperger, murni ADHD gitu ya. Nah, waktu itu anak-anak dengan ADHD itu auranya berwarna ungu, kebetulan itu. Sehingga disebut anak indigo gitu. Nah, kemudian dalam waktu pendek tanpa pemeriksaan Kirlian itu, orang-orang itu banyak yang mengklaim anaknya sebagai anak indigo, padahal tidak pernah itu difoto dengan metode Kirlian. Nah, yang gedek lagi orang-orang Indonesia dikiranya indigo itu sakti, bukan itu. Enggak, orang Indonesia itu ada loh, perkumpulan indigo itu ada. Orang yang merasa indigo katanya itu bisa melihat hal-hal. Ini loh, sebentar. Indigo itu adalah sebutan pada hasil pemotretan metode Kirlian foto aura pada 6 anak itu saja itu. Oke. Ini perlu dipahami baik-baik ya teman-teman. Nah, ini Om Dokter ada salah satu komentar yang menarik. Kalau misalnya kebal terhadap kayak senjata tajam, ini mungkin ada misalnya kali ya orang kalau ditembak nggak mati gitu. Itu gimana tuh? Ya, kalau menarik nih pertanyaannya. Tukang sulap itu melakukan trik itu sudah biasa. David Copperfield itu juga itu trik itu. Ada yang namanya ada pesulap kenamaan gitu ya. Pesulap yang sangat tersohor gitu ya. Sangat tersohor. Akhirnya dia mati tenggelam juga gitu ya. Ya, ada Harry Houdini itu. Harry Houdini itu sudah sangat terkenal sakti. Dia bisa lepas dari segala macam ikatan. Toh kalau sudah dia itu perencanaannya kurang, akhirnya Harry Houdini itu mati itu, tenggelam gitu ya. Kenapa? Triknya nggak jalan gitu. Toh dia bisa mati gitu ya. Yang namanya David Copperfield itu ya. David Copperfield itu bisa melayang-layang di kalau itu ya tahun 92 itu Harry Houdini itu melayang di antara 2 Grand Canyon itu melayang dia gitu. Lah ya itu pakai triksi gitu. Dia nggak bisa terbang gitu ya. Ya, nggak bisa terbang itu dia trik gitu. Harry Houdini itu bisa menghilangkan pesawat Tomcat. Pesawat tempur F-14 itu dihilangkan sama dia. Ada di dalam waktu itu pertunjukannya di kapal Indo Nimitz itu ya. Itu
Aku ikut nonton itu, bayar mahal itu. Nonton aku naik kapal ini, nonton aku itu. Hebat itu trik itu. Ya, kita itu ya aku tahu sih itu adalah bagian dari pertunjukan dan aku menikmati gitu. Dan aku tidak menganggap yang namanya David Copperfield itu sakti itu. Enggak itu. Ya betul, David Copperfield itu bisa menembus tembok Cina gitu. Ya, bahkan yang namanya Deddy Corbuzier itu pernah bisa menebak pemenang Piala Dunia itu siapa itu. Itu. Lah kalau dia bisa nebak kan sudah kaya raya gara-gara taruhan gitu. Ya ini adalah trik semua gitu. Jadi itu trik yang namanya pesulap, magician doesn't believe in magic. Pesulap itu enggak percaya keajaiban, yang percaya itu penontonnya. Dan itu juga yang membuat pertunjukan sulap itu laris gitu. Kenapa? Otak kita itu kompatibel dengan yang seperti itu. 85%, ini ada pesulap datang ini Abu Marlo ini. Mas Abu Marlo ada masuk itu. Itu pesulap itu gitu ya. Itu. Jadi Mas Abu Marlo itu paham benar 85% orang itu menikmati pertunjukan sulap itu. Makanya sulap itu laris itu ya sampai kapanpun gitu. Ini juga, tapi tuh, jangan lupa ini adalah bagian dari pertunjukan dan itu memutar roda ekonomi. Jadi manfaatnya ada apa? Enggak ada gitu ya. Segala sesuatu yang nempel di otak kita dalam waktu yang lama itu bermanfaat itu. Loh, ketawa ini, pesulapnya ketawa nih gitu ya. Itu Mas Abu ketawa. Nah, tapi ya sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa ini kebodohan, tidak itu. Enggak, bukan. Otak kita memang kompatibel dengan itu. Hanya saja ya sekarang di era yang seperti sekarang ini gitu ya. Di era yang seperti sekarang yang jawaban itu bisa kita dapatkan dari pengetahuan ilmiah gitu. Ya alangkah baiknya kalau kita mendapatkan itu penjelasan-penjelasan yang ilmiah, alih-alih penjelasan-penjelasan mistis gitu. Meskipun saya ngomong gini nih ya Rachel, yang bisa ngikuti omonganku itu cuma 15% dari populasi gitu. Selebihnya nggak menerima gitu ya. Dan aku juga nggak punya obsesi membuat orang itu nggak percaya mistis itu enggak gitu. Saya realistis bahwa manusia itu otaknya kompatibel dengan itu gitu. Saya di sini hanya menyediakan argumentasi bagi orang yang tidak percaya tapi selama ini nggak punya argumentasinya gitu aja. Gitu. Baiklah kalau begitu. Nah sekarang kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Jadi yang saya juga pernah dengar, mungkin saya juga pernah ngalamin dan teman-teman pasti juga ada yang pernah ngalamin ya. Kayak fenomena ini nih, Om Dokter, ketindihan gitu ya. Atau orang-orang nyebutnya mungkin ya banyaklah berbagai macam bahasa gitu. Yang lagi-lagi tadi bilangnya, aduh ada yang ditindih setan nih dan sebagainya gitu. Terus kayak di dalam itu biasanya suka muncul halusinasi, kita mau bangun tapi nggak bisa, tapi kita juga misalnya melihat penampakan kayak pocong, hantu dan lain sebagainya menurut kacamata kita gitu ya. Nah, bagaimana nih sebenarnya hal-hal kayak ketindihan, terus ya yang fenomena-fenomena seperti itu ya yang di luar kontrol kita lah. Itu bagaimana ilmiah memandang ini gitu. Kenapa sih kok itu bisa terjadi gitu, pertanyaan ini gitu. Yang pertama ya Rachel, yang disebut fenomena itu kalau kita belum tahu mekanismenya. Jadi kalau manusia itu melihat sesuatu kejadian yang kok gini ya, seharusnya kan nggak gini. Itu disebut fenomena, ya. Dan fenomena itu diteliti. Nah, kalau fenomena itu sudah diketahui mekanismenya, itu bukan fenomena lagi, namanya pengetahuan. Nah, yang kamu sebut sebagai ketindihan tadi itu sejak tahun 80-an kita sudah tahu istilahnya sleep paralysis gitu ya. Paralysis, sleep paralysis itu. Itu kenapa kok demikian? Ada orang-orang tertentu, gini, pada saat kita itu fase tidur gitu ya,
fase tidur itu. Kita memasuki tidur nih ya. Tidur itu begitu kita memasuki fase 1 gitu ya. Jadi fase 1 kita ada 4 fase dalam tidur itu. Fase 1, fase 2, Mhm. fase 3, fase 4. Terus Fase dari 4 4 ya. ke 3, ke 2, ke 1. Terus kemudian masuk dalam yang namanya fase REM itu ya. Yang namanya REM, rapid eye movement gitu ya. Iya, Nah, iya. setelah dari rapid eye movement itu kita lompat dari satu siklus tidur ke siklus tidur lain. Nah, satu Iya, siklus iya. tidur itu rata-rata 35 sampai 50 menit. Jadi kalau misalkan Rahel itu tidur 8 jam, itu sebetulnya Rahel itu tidur 10 siklus tidur gitu. Karena rata-rata 35 sampai 50 menit. Nah, pada saat kita memasuki tahap 2 setiap siklus tidur, jadi siklus 2 itu, step 2 itu yang namanya otak bagian belakang kita, yang namanya fossa posterior, di situ ada yang namanya cerebellum, otak kecil, ada yang namanya brainstem, ada batang otak, ada yang namanya pons, jembatan farol itu. Ini tugasnya melumpuhkan semua otot. Jadi orang tidur tuh ototnya lumpuh semua, kecuali 2 otot yang tidak lumpuh. Yang pertama otot bola mata dan otot-otot pernafasan. Ya, itu. Semuanya lumpuh. Makanya kalau kamu tidur mimpi, itu kamu tanganmu Iya. nggak gerak-gerak karena tanganmu Iya, iya, iya. dilumpuhkan pada saat tidur. Pada saat tidur. Nah, yang terjadi pada sleep paralysis itu, kamu sudah melek, tapi Iya, otot-otot iya, iya. gerak kamu masih masih Nggak bisa. masih lumpuh gitu. Jadi Iya. kamu bisa buka mata, tapi kamu nggak bisa menggerakkan itu. Iya, iya. Itu adalah itu adalah variasi atau kesalahan pada saat kita bisa membuka mata, seharusnya sudah bangun, tapi otot-otot kita masih lumpuh. Itu yang namanya sleep paralysis. Itu bukan fenomena, itu sudah ketahuan sejak lama itu, ya. Itu sudah tahu sejak lama. Kalau ada orang yang ngomong ditindih setan, itu sok tahu gitu ya. Lu orang pengetahuan ilmiah sudah memberikan penjelasan sejak lama kok gitu ya. Ya kalau tapi ya nggak tahu juga nggak apa-apa sih itu. Tapi nggak tahu itu nggak apa-apa. Yang jadi permasalahan itu kalau sok tahu gitu loh ya. Gitu. Jadi kalau nggak tahu itu nggak haram bilang iya saya nggak tahu. Kenapa ya? Nggak tahu gitu. Jadi kita biasakan kalau kita nggak tahu itu bilang nggak tahu, nggak usah ngarang-ngarang gitu Iya. ya. Dari Iya. ketinggian tidur di bawah blandar gitu ya, atau terus kemudian makanya kalau habis sahur itu jangan tidur gitu. Itu ya banyak orang yang Iya. tidak yang tidur tapi nggak apa-apa gitu ya. Iya, iya, betul. Betul. Oke. Dia berarti ada penjelasan ilmiahnya. Kayak tadi tidur juga ada berbagai tahapnya yang kita juga harus tahu gitu ya, bukan sesuatu yang simpel sebetulnya. Nah, terus lanjut ke ada misalnya tentang kesurupan. Ini pasti sebetulnya pembahasan yang tema-tema kesurupan itu sebetulnya satu pembahasan yang kita seram juga ya, ngelihat orang gitu tiba-tiba misalnya yang tadinya mungkin yang penasaran adalah dia orang Indonesia. Kenapa kok tiba-tiba misalnya pada saat lagi seperti itu lancar bahasa Arab yang sebelumnya mungkin belum pernah belajar, atau misalnya lancar nih bahasa Spanyol sebetulnya belum pernah belajar gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat orang mengalami trans ya, maksudnya katakanlah yang mengalami kayak tadi tuh kesurupan entah apa gitu namanya gitu. Apa sih yang terjadi kepada si orang itu sehingga mungkin banyak melakukan hal-hal yang di luar dugaan ya gitu. Sekarang kita balik ya ke tema yang kamu usulkan, gangguan mistisme ya. Ya, itu. Gangguan mistisme. Tidak selalu mistisme itu menimbulkan gangguan. Tidak selalu yang namanya trans itu adalah gangguan. Kalau kesurupan memang gangguan. Kalau dalam bahasa kedokterannya, kesurupan itu adalah dissociative
trans disorder. Ada kata disordernya itu. Ya. Ada kata ada disosiasif, trans. Jadi ada 3 variabel dalam yang disebut kesurupan itu. Disosiasif, trans, disorder. Jadi ada orang yang trans itu merasa dirinya menjadi orang lain dan menimbulkan gangguan. Gitu. Pertanyaannya, apakah ada disosiasif trans yang tidak gangguan? Ada, bukan gangguan. Contohnya, ada orang yang datang ke dukun, dukunnya itu terus kemudian kerasukan orang lain. Loh, itu bukan gangguan. Kenapa? 2 orang itu melakukan transaksi. 2 orang ini, antara dukun dan yang datang, itu melakukan transaksi. Setelah itu ada transaksi, tidak ada yang merasa terganggu. Ini bukan gangguan namanya. Sama dengan orang kalau kita nonton kuda lumping, itu seolah-olah ada entitas lain yang masuk dalam pemain kuda lumping itu. Wah, terus dia itu terus kemudian kayak harimau, kesurupan harimau, dia makan macam-macam. Tetapi ini bukan gangguan. Kenapa? Lo yang menonton seneng gitu. Penontonnya itu seneng semua gitu. Ya, jadi pertunjukan kuda lumping itu bukan kesurupan. Itu disosiasif trans, iya, tapi bukan disorder. Ya. Kenapa? Itu mereka tidak terganggu itu ya. Nah, tetapi kalau kesurupan di sekolahan itu ganggu. Gitu. Itu ganggu banget itu, ganggu banget. Iya, betul. Wah, di sekolahan yang wah dia kejang-kejang teriak-teriak gitu ya. Dan dia merasa terganggu juga. Jadi yang kesurupan pada dissociative trans disorder, yang kesurupan di kelas itu, yang bersangkutan itu merasa terganggu gitu ya, merasa tidak nyaman itu. Dan makanya kalau ada orang kesurupan itu dibawa ke psikiater atau psikolog gitu ya, itu dicari gitu. Jadi itu yang namanya mistisme juga begitu. Ada nggak mistisme itu yang gangguan? Ada, tapi mistisme yang tidak gangguan banyak ya. Juga ada, ya. Trans itu ya, Rachel, trans itu sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari ritual keagamaan, tidak terpisahkan itu. Ya, kalau kita berdoa itu kita itu seolah-olah menyatu dengan alam, jadi kita itu membuat pikiran kita antara sadar dan tidak. Loh, itu sudah trans sebetulnya itu. Tapi bukan disosiasif gitu ya. Itu ada trans yang tidak disosiasif itu. Orang berdoa semedi, meditasi itu, bersatu dengan alam. Lah, kamu kok merasa bersatu dengan alam? Lah, kamu selama ini ya bagian dari alam. Kamu tuh tidak terpisahkan dengan alam itu ya. Loh, kita ini setiap hari, setiap saat, setiap detik, kita ini bagian dari alam yang tidak terpisahkan. Loh, kalau kok bisa-bisanya kita itu terus kemudian melakukan ritual meditasi, kita menyatu dengan alam. Lah, kamu nggak pakai semedi juga sudah menyatu dengan alam gitu. Ya. Nah, dalam hal ini mistisme dalam hal ini tadi memberikan kenyamanan, memberikan kita itu seolah-olah kita itu bisa melampaui batasan-batasan fisik kita. Padahal ya memang begitu aja. Kita itu semua meditasi. Wah, terus kemudian kita menyatu dengan alam. Loh, meskipun kamu tidur, kamu teriak-teriak, kamu guling-guling, kamu itu juga bagian dari alam. Kamu tidak terpisahkan dengan alam itu sendiri gitu. Ya? Tuh. Jadi ada mistisme yang bukan gangguan. Tetapi ada mistisme yang mengganggu gitu ya. Disosiasif trans itu ada yang bukan gangguan, tapi ada disosiasif trans disorder yang namanya kesurupan tadi itu. Nah, yang namanya kesurupan itu pada dasarnya itu caper aja, cari perhatian gitu. Karena Rachel, tidak ada orang kesurupan sendirian di kamar itu nggak ada. Selalu di depan orang. Ini cari perhatian gitu ya.
cari perhatian. Itu makanya sebenarnya gangguannya gangguan psikologis gitu ya. Iya, betul ya. Oke, jadi jangan ada yang salah lagi nih ya teman-teman ya. Nah ini dokter ada pertanyaan nih. Dokter, apakah kebetulan itu adalah mistisme juga gitu? Jadi mungkin fenomena apa kebetulan gitu kan kadang kita sering kebetulan nih gitu. Nah, apakah itu juga termasuk mistis? Ini ada pertanyaan juga nih dari audiens. Ya bukan, kalau kebetulan itu kan misalnya kebetulan itu kan yang muncul dari yang namanya probabilitas gitu. Tapi yang tidak Iya. mungkin terjadi ya nggak mungkin, misalnya kamu melempar dadu keluar angka 6 itu kebetulan apa enggak? Lah Iya. kebetulan itu ya. Tapi probabilitasnya keluar angka 6 dalam melempar dadu itu probabilitasnya 1/6 gitu. Terus kamu melempar dadu 10 kali, keluar angka 6 terus, itu namanya kebetulan. Gitu. Kenapa? Karena sebetulnya kemungkinan kamu melempar dadu keluar angka 6 terus selama 10 kali, itu kemungkinannya adalah 1/6 pangkat 10 gitu. Itu kecil kemungkinan. Tapi karena itu kamu melempar dadu keluar terus angka 6, itu namanya kebetulan, itu acak namanya gitu ya, acak. Itu yang namanya kebetulan. Nah, kebetulan bukan mistis. Mistis itu misalnya kamu melempar dadu, kamu lempar terus yang keluar angka 8. Lah itu mistis ya itu. Mana ada hantu itu apa dadu itu cuma 6 gitu. Kamu lempar kok keluar angka 8, nggak mungkin lah itu gitu. Nah, yang dianggap orang-orang itu adalah hal-hal yang tidak mungkin itu bisa terjadi. Misalnya apa? Ini manusia ini ya, manusia bisa mengeluarkan setrum listrik loh, ya nggak mungkin. Gitu. Nggak mungkin. Kamu ini pembangkit listrik apa diesel apa gimana gitu. Ya gitu. Nah itu udah mudah-mudahan udah bisa dipahami ya jawabannya ya. Nah ini ada lagi yang bertanya. Dokter, ada orang yang nggak percaya sama hantu mistis, tapi pada saat melewati tempat yang gelap, dia takut. Nah, itu bagaimana ya, Dok? Gitu, pertanyaan. Lah ya nggak apa-apa, gitu. Orang takut, gitu. Misalkan orang takut, gini ya, orang takut ke tempat sempit itu, klaustrofobi. Nah, emang takut kok mau diapain, gitu. Nggak apa-apa, itu. Orang takut, ada orang takut ketinggian, gitu ya. Kalau tempat dingin dia takut itu. Dia nggak percaya hantu, nggak percaya segala macam lembut gitu ya. Tapi kalau tempat gelap kok takut, ya nggak apa-apa orang takut gelap gitu ya. Jadi yang namanya kamu tidak percaya hantu dengan takut gelap itu dua hal yang berbeda gitu. Lu ada insinyur, profesor, doktor takut tempat sempit, lo dia paham dia nggak bakal mati masuk tempat sempit itu, paham, tapi takut itu ya. Aku dulu punya fobi, tahu takut apa? Kecoa. Aku kalau sama kecoa dulu sekarang udah enggak gitu. Lu takut banget sama kecoa dulu itu, kalau ada kecoa lu takut itu. Tapi ya karena saya ini tahu bahwa yang namanya fobi itu bisa dilatih gitu ya. Akhirnya saya nggak takut kecoa itu. Lu takut banget sama kecoa itu. Ya itu. Fobi itu namanya. Fobi itu ketakutan yang tidak beralasan. Itu fobi gitu ya. Fobi itu ketakutan yang tidak beralasan. Kalau kamu takut terhadap api, itu bukan fobi, karena api itu berbahaya gitu. Takut api. Takut api. Itu berbahaya, itu bukan fobi. Tapi kalau kamu takut sama cacing, takut sama kecoa, loh, kecoa itu tidak bisa membunuh kamu itu. Ya. Takut neraka, itu karena ditakut-takutin gitu. Paling mistis sih takut istri, Mas. Enggak, ini Mas Abu Marlo itu bilang, mistis itu takut sama istri, Mas. Takut sama istri itu lebih rasional ketimbang takut sama Tuhan. Soalnya istri jelas ada gitu. Ya kan, istri jelas ada itu. Itu lebih rasional gitu. Iya.
Jadi ini nggak sah-sah aja teman-teman ya kalau ada orang yang kayak tadi nih takut gelap dan lain sebagainya gitu. Nggak Jadi terlepas mau dia percaya, iya, terlepas dia mau percaya atau tidak dengan dunia-dunia mistis seperti ini. apa-apa. Tapi Jadi ya, mungkin muncul lagi nih, Om Dokter, pertanyaan kayak misalnya nih, kenapa sih kok saya kalau misalnya melihat sesuatu kok kayak ada efek kita merinding. Nah mungkin ini memperkuat kalau misalnya, oh berarti emang beneran ada nih, kok kayaknya aura-auranya nggak enak ya bikin merinding gitu. Nah sebenarnya merinding dan lain sebagainya kayak misal mungkin ya hal-hal seperti itu ya, itu gimana sih penjelasan secara ilmiahnya kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa kita bisa merinding? Nah pertanyaan saya begitu deh. yang pertama, merinding itu adalah kontraksi dari otot musculus arrector fili namanya, ya. Jadi merinding itu adalah kontraksi dari otot musculus arrector fili yang ada di rambut kita gitu. Nah, itu sudah wajar terjadi kalau binatang itu cemas, bukan hanya manusia gitu ya. Bukan hanya manusia. Kecemasan itu membuat yang namanya musculus arrector fili itu ketarik gitu. Saya pernah berkali-kali berbicara tentang bagaimana anxiety, kecemasan itu muncul. Nah, itu juga yang membuat musculus arrector fili. Jadi sebetulnya kamu itu ketakutan aja, bukan karena ada sesuatu ya ketakutan. Ya sama itu didatangin debt collector itu ya merinding juga gitu. Di telepon debt collector itu langsung merinding itu. Apa debt collector itu hantu ya enggak gitu. Ya itu. Gitu. Tuh, merinding itu ya sebetulnya merinding itu bagian dari yang namanya musculus arrector fili yang kontraksi sehingga bulunya itu naik gitu ya. Bulunya itu naik. Jadi terus kemudian dingin gitu. Kenapa? Memang demikian karena ada yang namanya pada saat kita itu cemas, darah itu ditarik semua dari kulit, dari mulut itu ditarik ke otot semua. Akhirnya kulit terasa kering, terasa dingin, mulut terasa nggak nyaman gitu ya, leher terasa kaku karena otot. Itu adalah semua binatang seperti itu, bukan hanya manusia gitu ya. Itu karena